Perhatikan ilustrasi gerak melingkar beraturan dari sebuah roda. Dari sini kita akan membuat suatu pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan gerak melingkar beraturan itu, besaran apa saja yang terkait di dalamnya, dan bagaimanakah cara menggunakan rumus-rumusnya untuk menyelesaikan soal yang ada hubungannya dengan gerak melingkar beraturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Fisik, go together and good luck. Dalam video pembelajaran fisika kali ini kita akan membahas tentang gerak melingkar beraturan untuk materi fisika kelas 11 kurikulum Merdeka tahun 2022. Ayo ikuti pembelajarannya agar Anda semuanya menjadi paham tentang gerak melingkar beraturan. Let's be smart to learn basic. Go. Gerak melingkar beraturan. Gerak melingkar beraturan adalah gerak suatu benda dengan vektor kecepatan sudut omega tetap. Jadi kecepatan sudut dilambangkan dengan omega. Gerak melingkar beraturan, selain kecepatan sudut omeganya tetap nilainya, dan arahnya juga memiliki kecepatan linear yang nilainya selalu tetap, namun arahnya setiap saat berubah. Perhatikan pada ilustrasi berikut, ada sebuah roda, kemudian roda tersebut berputar dengan gerak melingkar beraturan. Nah, pada titik-titik tertentu, maka bisa kita lukiskan arah kecepatan linearnya V seperti nampak pada gambar. Arahnya pada titik-titik tertentu tadi selalu berubah, sedangkan nilainya adalah konstan. Tetapi untuk kecepatan sudutnya atau kecepatan angulernya senantiasa konstan, baik nilainya maupun arahnya. Jadi arahnya seperti putaran jarum jam pada tayangan ini. Adapun besaran-besaran yang ada pada gerak melingkar beraturan ini antara lain ada yang A, yaitu yang disebut sebagai waktu periode dengan dilambangkan dengan T besar, di mana waktu periode itu adalah waktu yang digunakan untuk mencapai satu kali putaran penuh. Satu kali putaran penuh, maka dapat dicari besarnya T besar sama dengan T kecil per N, di mana T kecil adalah lamanya waktu benda berotasi dalam satuan sekon, N banyaknya putaran, dan kemudian T besar adalah waktu untuk mencapai satu putaran atau satu periode dalam satuan sekon. B adalah frekuensi. Frekuensi itu adalah banyaknya putaran dalam setiap selang waktu 1 detik. Kemudian bisa dirumuskan F sama dengan banyaknya putaran N per T kecil. T kecil adalah waktu selama berputar sekon, N banyaknya putaran, dan F adalah frekuensi dinyatakan dalam satuan hertz. Dan seterusnya, antara waktu periode dan frekuensi ini memiliki hubungan yang sangat erat sekali, di mana tadi waktu periode adalah T kecil per N, maka T kecil sama dengan T besar dikalikan N. F sama dengan N per T kecil, maka T kecil sama dengan N per F. Maka didapatkan T kali N akan sama dengan N per F, di mana N saling meniadakan, hasilnya adalah 1 pembagiannya, sehingga T sama dengan 1 per F atau F sama dengan 1 per T. Yang C adalah kecepatan linear atau kecepatan tangensial. Kecepatan linear atau kecepatan tangensial dilambangkan dengan V adalah panjang lintasan linear dibagi dengan selang waktu tempuh
delta T, sehingga kita rumuskan V sama dengan X per delta T, di mana X untuk satu putaran sama dengan 2pi R, sedangkan untuk delta T-nya untuk satu putarannya adalah sama dengan T besar, yaitu T waktu periode, sehingga dengan demikian besarnya V, kecepatan linear atau kecepatan tangensial ini bisa dituliskan V sama dengan 2pi R per T besar, atau bisa dinyatakan V sama dengan 2pi R kali F, karena seperti sama dengan F. T adalah waktu periode sekon, R adalah jari-jari lingkarannya dalam satuan meter, F frekuensi dalam satuan hertz, dan V adalah kecepatan linear atau kecepatan tangensial meter per sekon. Kemudian yang D, besaran yang berikutnya, kecepatan sudut atau kecepatan anguler. Kecepatan sudut atau kecepatan anguler omega dilambangkan adalah besarnya perpindahan sudut delta theta dibagi dengan selang waktu tempuh delta T. Berarti omega sama dengan delta theta per delta T, di mana delta theta itu untuk satu putaran besarnya sama dengan 2pi radian, sedangkan delta T untuk satu putaran besarnya sama dengan T waktu periode. Sehingga dengan demikian maka omega sama dengan 2pi per T. Atau bisa dituliskan omega sama dengan 2pi kali F, di mana T besar adalah waktu periode dan F adalah frekuensi, dan omega adalah kecepatan sudut atau kecepatan anguler yang satuannya radian per sekon. Nah, dari hasil A, B, C, dan D tadi kita bisa kumpulkan dalam suatu bentuk tabel hubungan besaran-besaran fisis pada gerak melingkar beraturan, dengan seperti pada tabel tersebut ada variabel-variabel yang berhubungan dan bentuk persamaannya. Variabel-variabel yang berhubungan dengan periode dan frekuensi akan menghasilkan persamaan T besar sama dengan 1/F atau F sama dengan 1/T, kecepatan linear, jarak, dan periode. Frekuensinya V sama dengan 2pi R per T atau sama dengan 2pi R F. Kecepatan sudut dan periode atau frekuensinya omega sama dengan 2pi per T atau sama dengan 2pi F, sedangkan kecepatan linear, jarak, dan kecepatan sudutnya V sama dengan omega kali R atau R kali omega. Kita gunakan untuk menyelesaikan beberapa contoh berikut. Untuk contoh soal nomor 1, sebuah roda berputar 300 putaran per menit atau RPM. Hitung A, frekuensinya, B, periodenya, C, kecepatan sudutnya, D, kecepatan linearnya, suatu titik di pinggir roda yang jari-jarinya adalah 15 cm. Oke, kita selesaikan soal tersebut. 300 RPM berarti sama dengan 300 putaran per menit. 1 menit adalah 60 detik, maka 300 putaran per menit itu sama dengan 300 putaran dibagi 60 sekon, sama dengan 5 putaran per sekon. Kita selesaikan untuk yang A, frekuensinya F sama dengan N per T, maka N-nya 5, T-nya 1 sekon, hasilnya adalah 5 Hz. Kemudian yang B, periodenya T besar sama dengan 1/F. F-nya adalah 5, maka 1/5 sama dengan 0,2 sekon. Itu adalah waktu periodenya. Dan C, kecepatan sudutnya. Omega sama dengan 2pi F. F-nya adalah 5 Hz, maka 2pi kali 5 sama dengan 10pi radian per sekon. Sedangkan yang D, kecepatan linear suatu titik pinggir roda yang jari-jari 15 cm, V sama dengan omega kali R
di mana R-nya adalah 15 cm, berarti 0,15 meter. Maka V sama dengan 10 pi kali 0,15 sama dengan 1,5 pi meter per sekon. Ini adalah penyelesaian contoh soal nomor 1, dan berikutnya untuk contoh soal nomor 2. Sepertiga keliling lingkaran ditempuh oleh Budi dalam waktu 15 sekon dengan cara berlari. Berapakah periode dan frekuensi lari Budi? Nah, kita selesaikan untuk contoh soal nomor 2 ini. T lamanya waktu adalah 15 sekon, banyaknya putaran adalah N sama dengan sepertiga putaran, maka T besar sama dengan T per N. T-nya adalah 15 sekon, N-nya sepertiga, maka hasilnya adalah 45 sekon. Sedangkan berapakah frekuensinya? Di mana frekuensi itu sama dengan T besar, berarti sama dengan 1/45, satuannya adalah Hz, atau bisa dihasilkan 0,22 Hz. Contoh soal yang nomor 3, sebuah tali melalui sebuah katrol dengan radius 15 cm. Lihat gambar, ini adalah katrolnya, dipasangkan tali. Katrol punya jari-jari 15 cm. A. Jika laju linear pada tali 300 cm per sekon, berapakah kecepatan sudut katrol? Dan B. Berapa frekuensi putaran daripada katrol tersebut? Oke lah, kita jawab, kita selesaikan untuk soal nomor 3 ini dengan menuliskan apa yang diketahui dari soal yang ada, di mana tali tadi ditarik dengan kecepatan 300 cm per sekon. Jadi kalau kita tuliskan V sama dengan 300 cm per sekon, kita ubah dalam MKS menjadi 3 meter per sekon. R 15 cm berarti 0,15 meter. Yang A, jika laju linear pada tali tersebut 300 cm per sekon, maka kecepatan sudutnya adalah omega sama dengan V per R, dari V sama dengan omega kali R. Jadi omega sama dengan V per R ini, V-nya adalah 3 meter per sekon, T-nya, R-nya adalah 0,15 meter, sehingga 3 dibagi 0,15 sama dengan 20 radian per sekon. Dan yang B, berapa frekuensi putar katrol? Maka bisa diselesaikan, omega sama dengan 2πf, maka F sama dengan omega per 2pi. Omeganya adalah 20, kemudian dibagi 2pi, hasilnya adalah sama dengan 10 per pi Hz. Demikian pembahasan materi gerak melingkar peraturan fisika SMA kelas 11 kurikulum merdeka kali ini, dan kami berharap semoga dapat membantu belajar fisika Anda. Ayo kita belajar fisika. Salam fisika, maju bersama, dan sukses untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.